pernah ada datang ke kantor. Seringkali ada yang datang ke kantor kami konsultasi. Oh, ada juga? Iya. Kebetulan ada seorang ibu itu, dia mu'alaf, masuk Islam. Terus dia cerita, dia datang ke kantor, dia nangis-nangis, ibu itu. Terus biasanya memang saya kalau di kantor, untuk ketemu sama perempuan, tidak mungkin kalau cuma berdua. Saya biasa minta ada mahramnya lah, ada suaminya, ada ayahnya. Iya, Atau mungkin ditemanin sama beberapa orang, jadi ramai. Iya. Tapi waktu itu karena dia datang, dia nangis-nangis, dia minta tolong waktu. Saya minta teman-teman di kantor, di manajemen, ayo kita sama-sama duduk. Mungkin dengar, ada masalah apa ibu ini? Kenapa bu? Ya saya mau konsultasi Ustaz karena suami saya mau poligami. Oke, saya bilang, apa yang ibu mau tanyakan? Apa yang harus saya lakukan? Dia bilang. Iya. Suami saya ini sudah terlanjur mau poligami. Iya. Mau melangkah. Gitu. Sudah terlanjur mau poligami, mau melangkah. Sementara saya serba salah. Saya mau terima, hati saya masih berat. Saya nggak terima, nanti kalau suami saya ceraikan saya juga jadi beban. Oke? Saya boleh bertanya bu? Dia bilang boleh. Kira-kira apa yang membuat ibu berat menerima poligami? Saya mau tanya dulu, masalahnya apa? Anggap suami ibu menganggap poligami, apa yang jadi masalah? Disebutkan yang pertama, saya takut suami saya lebih cinta sama istri yang barunya. Yang kedua, saya khawatir nanti dia curang dari sisi nafkah. Ada yang dia sembunyi-sembunyi, kasih uang, kasih apa gitu ya. Terus yang ketiga, dia meninggalkan saya. Dia menceraikan. Setelah disebutkan tiga itu saya tanya, ada yang lain nggak? Nggak ada. Oke. Saya bilang gini bu, sebenarnya apa yang ibu sampaikan ini, jawabannya ada di suami ibu, bukan di saya. Karena saya menjelaskan hukum agama. Benar juga. Tapi yang bisa menjawab itu suami kan? Benar juga. Ya, misalnya, juga. Apakah dia akan tinggalkan? Kan dia yang harus jawab. Iya, Apakah dia lebih cinta? Ya dia harus jawab. Iya benar. Apakah dia akan curang nafkah, uang? Dia harus jawab. Dia yang jawab, bukan saya. Iya. Nanti kalau ibu nggak keberatan, panggil suaminya, kita ngobrol bertiga. Supaya kita dengar sama-sama apa yang dijawab oleh suami ibu. Nanti dari situ saya bisa tengahi. Tapi sebelum suami ibu datang, saya mau tanya dulu. Kalau seandainya jawaban suami ibu begini, enggak kok, saya enggak akan lebih cinta dengan yang baru. Karena ini kan istri saya yang pertama. Misal, dia jawab begitu. Kemudian yang kedua, masalah nafkah misalnya. Dia tidak curang, dia siap transparan, berapa yang dia transfer, dan memang dalam Islam kan harus adil. Istri pertama dikasih 10 juta, istri kedua harus 10 juta. Nggak boleh beda. Ini dikasih fasilitas begini, ini juga harus sama. Kecuali ada anak. Kalau ada anak beda, berarti fasilitas bertambah. Adil lah. Iya. Transparan. Iya, transparan. Nah kalau dia transparan, terus yang ketiga, dia tidak meninggalkan ibu. Dia janji. Dia janji dia tidak akan meninggalkan. Bagaimana? Kira-kira bagaimana? Dia pikir sebentar, kemudian dia mengatakan, oh kalau begitu nggak apa-apa Ustaz. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kan permasalahannya berarti bukan karena poligaminya, karena adanya ketakutan dari sang istri pertama ini. Kalau terjadi kasus-kasus ini gitu. Iya, yang ditakutkan kan? Iya, yang ditakutkan sama. Dan ini umumnya yang dikhawatirkan oleh para wanita. Kan begitu. Jadi kalau sebenarnya si laki-laki bisa memahami dan memberikan jaminan itu semuanya, maka sangat bagus. Terus saya bilang sama istrinya, begini aja bu, saya kasih solusinya. Nanti suami ibu datang, tapi kan ibu kalau seandainya suami ibu nanti, saya tidak kenal suami ibu ya, saya bukan telepon-teleponan lalu saya ajar jawabannya. Ya. Dia bilang ya, karena dia tahu suaminya saya tidak kenal. Terus saya bilang nanti kalau jawabannya seperti itu, saya masih kasih ibu tambahan lagi solusinya. Ibu masih bisa punya hak untuk minta apa yang dia ucapkan, tuangkan dalam bentuk tulisan. Saya, si fulan gitu kan. Dalam surat. Ya, itu kan ibu minta itu pakai materi, ditandatangani dengan 2 saksi. Oke tuh. Plus lagi, saya kasih tambahannya, saya bilang. Ibu boleh dalam Islam ada namanya istikharah. Sholat minta petunjuk kepada Allah, apakah ini baik atau tidak. Bilang sama suami, izinkan saya istikharah. Terus saya bilang lagi, saya masih bisa solusi tambahan bu. Saya bilang sama dia. Ibu punya hak untuk minta sama suaminya. Bilang misalnya, bisa nggak saya ketemu? Siapa calonnya? Ketemu sama calonnya, ngobrol. Apa yang ibu ragukan dari calon yang akan masuk ini? Misal, ini suami saya mau menikahi Anda. Saya sebagai istrinya, saya takut suami saya nanti lebih cinta sama kamu. Dengar jawaban dari dia. Saya takut nanti suami saya curang dari sisi nafkah. Ada yang disembunyikan. Saya takut nanti dia meninggalkan saya, menceraikan saya karena kamu. Apa jawabanmu kira-kira? Kan orang ini yang newcomersnya nih. Jujur aja gitu ya? Iya. Jujur aja ya? Kan nanti ini akan satu kesatuan kan?
Nah, nanti dia akan berikan jawaban. Saya sangat yakin pasti perempuan yang baru mau masuk kan akan bilang, oh tidak mungkin. Saya pasti akan kakak mungkin atau siapa yang lebih dicintai. Nanti kalau masalah nafkah saya siap kok. Kalau ada yang diberikan saya melapor misalnya. Saya sampaikan transparan. Saya juga bersedia untuk misalnya mendukung untuk tidak ditinggalkan. Kalaupun sampai dia berpikir saya akan berikan masukan atau apa gitu. Oh ini kalau jujur ya, jujur sama Loh, jujur. memang ini sebelum melangkah. Oh, emang Jadi, begini harusnya begitu. Bukan harusnya, tetapi ini idealnya. Idealnya. Ini yang saya sarankan supaya semua berjalan dengan baik. Iya. Nah kalau sudah selesai itu pun, kalau perempuan tuh jawab sesuai dengan yang ibu mau, ibu tuangkan dalam bentuk tulisan. Tulisan juga. Ya, saya si Fulana, saya akan menikah oleh laki-laki bernama ini dan dengan sepengetahuan istri pertamanya bernama ini, gitu kan? Iya. Saya berjanji saya akan berharap agar istri pertama lebih dicintai, transparan dari sisi nafkah, kemudian juga kecenderungan akan kepada istri pertama, tanda tanganin. Setelah itu, ibu masih bisa istikharah lagi. Sudah tenang, karena ini nanti akan jadi satu kesatuan. Karena dalam Islam itu kalau poligami, laki-laki ini nginap malam ini di istri pertama, besok dia nginap ke istri kedua. Ini kan ada hak mabit namanya, hak nginap. Itu sudah ada aturan-aturannya? Ada. Oh. Jadi masing-masing malam satu malam. Seperti menyenangkan buat laki-laki. Tapi kan tidak buat perempuan belum tentu ya. Tidak. Nanti saya jelasin dari sisi perempuan apa manfaat bagi mereka. Jadi itu ada semua peraturannya. Jadi makanya kita kalau dalam Islam itu kalau poligami itu jelas. Dia nginap di malam mana, istrinya sudah tahu dia di malam ini dan sudah tahu siapa perempuan itu. Karena transparan. Iya. Dibandingkan misalnya ini nggak usah poligami walaupun suami saya jajan di luar tanda kutip ya. Nggak apa-apa deh. Yang penting bukan jadi status istri. Tapi kan kita tidak tahu ini perempuan bersih atau tidak. Iya. Berpenyakitan atau tidak misalnya kan. Kan banyak orang seperti itu. Tapi ini kan jelas. Dia di rumah mana, bahkan semua fasilitasnya harusnya sama. Jadi dia datang ke rumah istri kedua itu sama dengan keadaan istri rumah pertama. Walaupun misalnya mungkin ada perbedaan di perabot atau apa. Tetapi dalam Islam dia harus adil dari sisi nilai. Kalau nggak kuat suaminya gimana itu ya? Kan bisa aja dia nggak kuat itu. Pastilah dia tidak melangkah. Oh. Pasti dia tidak melangkah. Berarti laki-laki harus bisa mengukur juga kekuatannya dia. Tentu saja. Makanya tadi saya bilang, orang kalau poligami itu harus ekstra tenaga, ekstra waktu, ekstra segala-galanya. Jadi dia ekstra materi. Jadi dia memang harus tahu itu. Karena kapan dia curang di situ, ada dalam sebuah hadis Nabi SAW sampai mempunyai 2 orang istri dan dia cenderung pada salah satunya, curang maksudnya di sini. Maka dia akan datang hari kiamat setengah tubuhnya miring. Jadi maksudnya dia dapat hukuman gitu. Oke, itu idealnya tadi kita obrolin itu ya Ustadz ya.